Shalom Bapak Ibu, Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Sangat bersyukur sekali kita boleh berkumpul kembali datang kepada Tuhan. Kita percaya Tuhan kita luar biasa. Karena itu mari letakkan semua ya. Pikiran kita, keberatan hidup kita letakkan di bawah kaki Tuhan. Mari kita datang dengan sepenuh hati kita kepada Tuhan. Dan mari kita nikmati hadirat Tuhan. Haleluya. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bagimu Tuhan dan bagiku yang percaya. Dahsyatnya kuasa-Mu membuatku tak ragu. Janji-Mu kan digenapi pada waktu-Mu. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bagimu Tuhan dan bagiku yang percaya. Dahsyatnya kuasa-Mu membuatku tak ragu. Janji-Mu kan digenapi pada waktu-Mu. Kaulah pengharapanku, padamu ku percaya. Walau tiada dasar bagiku untuk berharap, imanku takkan luluh, bahkan semakin teguh saat ku memuliakan nama-Mu. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bagimu Tuhan dan bagiku yang percaya. Dahsyatnya kuasa-Mu membuatku tak ragu. Janji-Mu kan digenapi pada waktu-Mu. Kaulah pengharapanku, padamu ku percaya. Walau tiada dasar bagiku untuk berharap, imanku takkan luluh, bahkan semakin teguh saat ku memuliakan nama-Mu. Kaulah pengharapanku, padamu ku percaya. Walau tiada dasar bagiku untuk berharap, imanku takkan luluh, bahkan semakin teguh saat ku memuliakan nama-Mu. Saat ku memuliakan nama-Mu. Saat ku memuliakan nama-Mu. Haleluya, haleluya. Oh, Kaulah pengharapan kami percaya padamu Tuhan. Kami percaya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya.
Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, kami percaya, kami percaya Tuhan, Kaulah pengharapan, Kaulah kekuatan. Oh, haleluya, haleluya. Padamu ku percaya, walau tiada dasar bagiku untuk berharap, imanku takkan luruh, bahkan semakin teguh saat ku memuliakan nama-Mu. Kaulah pengharapanku, padamu ku percaya, walau tiada dasar bagiku untuk berharap, imanku takkan luruh, bahkan semakin teguh saat ku memuliakan nama-Mu. Saat ku memuliakan nama-Mu, saat ku memuliakan nama-Mu. Amin. Terima kasih Tuhan. Oh, haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Kaulah pengharapan kami, Kaulah yang kami percaya Tuhan. Terima kasih Tuhan, haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Benar ya Tuhan, Kaulah pengharapan kami. Kami mau belajar selalu percaya kepadamu, sekalipun ketika seolah-olah tidak ada dasar untuk berharap ataupun percaya. Karena kami percaya, kami mau percaya senantiasa kepadamu. Engkau adalah Allah pencipta langit dan bumi ini Tuhan. Dan sebentar lagi Tuhan, kami mau bersama-sama membaca firman-Mu. Kiranya Engkau akan berbicara lewat ayat-ayat yang kami baca. Engkau akan memberkati kami kiranya lewat kebenaran firman. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur padamu. Kami akan bersama-sama sambut kebenaran firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian yang sangat disayangi Tuhan, dikasihi oleh Tuhan. Hari ini kita akan bersama-sama melanjutkan pembacaan Alkitab kita, yang mana sudah sampai pada kitab Matius pasal yang kelima. Ayatnya cukup banyak ya, jadi saya akan membaca mungkin agak sedikit cepat. Semoga Bapak Ibu tetap bisa mengikuti, karena itu konsentrasi penuh ya. Kalau perlu baca sendiri juga dari Alkitabnya. Oke, saya akan membacakan dari Matius pasal yang kelima, ucapan bahagia. Ketika Yesus melihat orang banyak itu, naiklah ia ke atas bukit, dan setelah ia duduk,
Datanglah murid-muridnya kepadanya. Maka Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka, katanya, "Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang-orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacita dan bergembiralah, karena upahmu besar di surga, sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Garam dunia dan terang dunia. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga." Yesus dan hukum Taurat. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Karena itu siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat, sekalipun yang paling kecil, dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat yang paling rendah di dalam kerajaan surga. Tetapi siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah-perintah hukum Taurat, ia akan menduduki tempat yang tinggi di dalam kerajaan surga. Maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Kamu telah mendengar yang difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan membunuh. Siapa yang membunuh harus dihukum. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Siapa yang berkata kepada saudaranya kafir, harus dihadapkan ke mahkamah agama, dan siapa yang berkata jahil, harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Sebab itu, jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah, dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu, dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu. Segeralah berdamai dengan lawanmu selama engkau bersama-sama dengan dia di tengah jalan, supaya lawanmu itu jangan menyerahkan engkau kepada hakim, dan hakim itu menyerahkan engkau kepada pembantunya, dan engkau dilemparkan ke dalam penjara. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau tidak akan keluar dari sana sebelum engkau membayar hutangmu sampai lunas. Kamu telah mendengar firman, jangan berzina. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya sudah berzina dengan dia di dalam hatinya. Maka jika matamu yang kanan menyesatkan engkau, cungkilah dan buanglah itu, karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa, daripada tubuhmu dengan utuh dicampakkan ke dalam neraka. Dan jika tanganmu yang kanan menyesatkan engkau, penggalah dan buanglah itu, karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa, daripada tubuhmu dengan utuh masuk neraka. Telah difirmankan juga, siapa yang menceraikan istrinya harus memberi surat cerai kepadanya. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang menceraikan istrinya kecuali karena zina, yang menjadikan istrinya berzina,
dan siapa yang kawin dengan perempuan yang diceraikan, ia berbuat zina. Kamu telah mendengar pula yang difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan bersumpah palsu, melainkan peganglah sumpahmu di depan Tuhan. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah sekali-sekali bersumpah, baik demi langit, karena langit adalah tahta Allah, maupun demi bumi, karena bumi adalah tumpuan kakinya, ataupun demi Yerusalem, karena Yerusalem adalah kota raja besar. Janganlah juga engkau bersumpah demi kepalamu, karena engkau tidak berkuasa memutihkan atau menghitamkan sehelai rambut pun. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Kamu telah mendengar firman, mata ganti mata dan gigi ganti gigi. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu, melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi kirimu. Dan kepada orang yang hendak mengadukan engkau karena mengingini bajumu, serahkanlah juga jubahmu. Dan siapapun yang memaksa engkau berjalan sejauh 1 mil, berjalanlah bersama dia sejauh 2 mil. Berilah kepada orang yang meminta kepadamu, dan janganlah menolak orang yang mau meminjam daripadamu. Kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Karena dengan demikian kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di surga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Dan apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu saja, apakah lebihnya daripada perbuatan orang lain? Bukankah orang yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? Karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Haleluya. Kami sangat percaya tadi ketika Bapak Ibu Saudara sekalian membaca Alkitab, ada sesuatu yang Tuhan sudah taruh dalam hati kita bersama, ya. Dan izinkan saya sedikit menambahkan apa yang kita baca hari ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya yakin saudara sudah banyak kali mendengar tentang ucapan bahagia yang disampaikan oleh Yesus. Berbahagialah mereka yang dianiaya, berbahagialah mereka yang lapar dan haus akan kebenaran, berbahagialah mereka yang menjadi pembawa damai, dan lain sebagainya. Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, bahkan ada sesuatu yang menarik, dikatakan berbahagialah mereka yang berduka cita. Bagaimana bisa berbahagia ketika kita berduka cita? Bagaimana kita bisa berbahagia ketika kita bersyukur? Ketika kita dalam keadaan yang tidak enak, keadaan yang terpuruk. Tetapi firman Tuhan sungguh luar biasa. Tadi saudara berulang kali akan membaca ada kata akan. Artinya mungkin saudara belum dapatkan sekarang, tetapi pasti saudara akan dapatkan. Waktunya kapan? Saudara dan saya tidak tahu kapan akan dapatkan sesuatu yang baik dari Tuhan. Ketika saudara mungkin mengalami penderitaan, siksaan karena nama Kristus, karena saudara membawa damai. Sesuatu itu belum kita terima, tetapi sudah kita percayai bahwa kita pasti menerimanya. Disitulah yang akan membuat kita mampu berbahagia. Sama seperti seorang anak yang dijanjikan oleh ayahnya akan mendapatkan sesuatu. Dan anak ini begitu mempercayai bahwa ayahnya pasti akan beri hal itu. Apa yang terjadi? Anak itu bersuka cita, bukan? Anak itu berbahagia, bukan? Mengapa dia bahagia? Karena dia percaya dia pasti akan menerimanya. Dan kalau saudara dan saya percaya akan kebenaran firman, maka saudara dan saya pun akan dapat berbahagia. Karena kita percaya firman Tuhan tidak pernah gagal. Apa yang telah dia katakan pasti akan kita terima suatu saat kelak. Itulah yang membuat kita bahagia. Karena iman kita berkata, Tuhan tidak pernah berdusta. Dia patut menjadi sumber pengharapan kita. Haleluya. Mari kita akan bersama-sama datang kepada Tuhan. Kita akan berdoa lebih dulu buat firman
yang baru saja kita dengarkan dan renungkan bersama-sama. Haleluya. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu. Kami bersyukur kembali Engkau menguatkan pada kami, untuk kami memiliki iman percaya kepadamu. Sekalipun kami belum melihat, kami mempercayai. Dan karena iman itulah, karena kepercayaan itulah, kami berbahagia dan kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kau tidak pernah membatalkan firman-Mu. Kau pasti akan menggenapi firman. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur padamu. Sekarang Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya akan ajak kita berdoa bagi orang-orang yang kita kenal, yang belum percaya Yesus. Mari kita akan doakan untuk pertobatan mereka. Mari kita akan berdoa bersama-sama. Baik, sudah ya? Ya, kita lanjutkan doa kita. Tuhan, kami juga terus berdoa untuk teman-teman kami seiman, saudara-saudara seiman kami di seluruh dunia dimanapun berada, yang mana beberapa dari antara mereka mengalami penyiksaan, penganiayaan, ditindas, dihimpit, dan lain sebagainya karena nama-Mu Tuhan, karena kebenaran firman-Mu yang mereka pegang teguh. Kami berdoa untuk mereka Tuhan, kuatkan mereka dan keluarga mereka, kuatkan iman percaya mereka Tuhan. Dan kalau boleh, lepaskan kiranya mereka dari segala penderitaan, penyiksaan maupun penganiayaan yang mereka hadapi Tuhan. Tolong mereka Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami Indonesia yang kami cintai. Tuhan, berikan kedamaian, pertolongan atas Indonesia. Jangan biarkan terjadi kehancuran di Indonesia. Tuhan, kiranya tolong bangsa kami, angkat semakin tinggi. Bahkan dalam nama Yesus kiranya banyak jiwa dimenangkan di Indonesia bagi kerajaan Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya. Ampuni juga Tuhan kesalahan dosa pelanggaran pemimpin kami, pendahulu bangsa kami, bahkan kami segenap umat-Mu yang ada di Indonesia. Tuhan, ampuni kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bapa, kami juga berdoa untuk hamba-Mu maupun semua orang yang disebut sebagai seorang hamba Tuhan, pendeta, penginjil, gembala, guru, orang-orang yang memiliki gelar-gelar teologi, gelar-gelar kependetaan. Kami mohon berikan kepada kami dan keluarga kami ya Tuhan, hati yang tulus ikhlas melayani-Mu dalam nama Yesus. Tolong Tuhan, tolong Tuhan, dan cukupkan kiranya segala apa yang kami perlukan. Perlengkapi kami juga agar kami dapat lebih lagi melayani-Mu dengan lebih baik Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk jemaat-jemaat yang digembalakan oleh hamba-hamba-Mu dimanapun berada. Kiranya Tuhan berikan pertumbuhan iman, pengharapan dan kasih yang terus bertambah-tambah sampai akhir hidup mereka. Mereka tidak terhilang, tapi justru memenangkan jiwa-jiwa untuk kerajaan Tuhan. Dan kami juga berdoa berkati pekerjaan mereka, berkati keluarga mereka, berkati pelayanan mereka. Terima kasih Tuhan. Dan kami juga berdoa Bapa untuk semua anak-anak-Mu yang dalam kondisi sakit saat ini. Kami berdoa Tuhan kiranya Engkau jamah, Engkau tolong, Engkau sembuhkan mereka yang sakit. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jamah, tolong sembuhkan mereka yang sakit Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Dan bila di antara kami ada yang masih mengalami masalah demi masalah, kami serahkan dalam tangan-Mu. Kalau misalnya itu terjadi karena kesalahan kami, Tuhan ampuni Tuhan. Tunjukkan juga letak kesalahan kami. Dan Tuhan kiranya tolong agar kami dapat bertobat sungguh-sungguh kepadamu Tuhan. Dan dalam semua masalah yang kami hadapi, kiranya Tuhan memberikan kemenangan, damai sejahtera, sukacita senantiasa. Haleluya. Dan bila masih ada kuasa kegelapan, kuasa iblis yang mengganggu, mengikat anak-anak Tuhan sehingga terus berbuat dosa, maka kami bersatu hati, kami ikat, kami patahkan, kami usir keluar segala kuasa kegelapan itu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus,
Kuasa darah Yesus menutup bungkus kami dan keluarga kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Sekarang saya persilakan kita berdoa untuk pergumulan kita masing-masing. Ya, mari kita akan berdoa sama-sama. Haleluya. Baik, sudah ya Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita akan tutup saat teduh kita hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Sekarang kami akan sebentar lagi beraktivitas tentunya Tuhan. Kiranya penyertaan-Mu menyertai kami lebih jauh. Dan kami berdoa kiranya Kau berkati keluarga kami, pelayanan kami, dan pekerjaan kami. Kiranya di dalam segala perkara, di dalam segala hal, Tuhan memberkati kami dan menjadikan kami berkat bagi sekeliling kami. Terima kasih Tuhan, kami terima berkat-Mu hanya di dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya, mari bersama-sama saya katakan, amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita.